akan semakin sulit untuk menelusuri jejak-jejak sejarah dari kota ini. Karena bangunan ini merupakan suatu sejarah bagi daerah Kota Metro itu sendiri. Ya, upaya pendokumentasian yang dilakukan oleh teman-teman penggiat sejarah di Metro terhadap bangunan yang dianggap memiliki nilai sejarah itu saya rasa menjadi penting. Dapat mempertahankan bentuk arsitektur kolonial dari rumah ini. Menanggapi informasi yang semakin masih beredar bahwasanya rumah ini akan dijual, kami pegiat sejarah sangat menyayangkan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya terhadap bangunan ini. Sejauh ini informasi yang kita dapat dahulunya bangunan ini merupakan bekas produksi roti yang pernah berjaya di masanya. Jika kita lihat dari sisi luar bangunan ini sangat kental arsitekturnya dengan gaya kolonial atau Indies Empire Style, yang kita duga rumah ini sudah dibangun pada masa era kolonial Belanda. Salah satu kota di Provinsi Lampung yang bernama Kota Metro memang lahir dari adanya program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1935 hingga tahun 1942. Hal itu sejalan dengan diberlakukannya politik etis atau yang kita kenal dengan politik balas budi. Kemudian, satu di antara 3 program politik etis pemerintah Hindia Belanda tersebut ialah emigrasi, atau yang kita kenal dengan sebutan memindahkan penduduk Jawa ke tanah sang bumi Ruwajurai. Joko Sukiman dalam bukunya Kebudayaan Indis itu menyebutkan bahwa asal mula kata Indis itu sebenarnya berasal dari Nederlands Indi, yang artinya adalah Hindia Belanda. Nah, salah satu bagian dari kebudayaan Indis itu adalah cara hidup, termasuk bagaimana bentuk adaptasi para orang-orang Belanda yang ada di Indonesia itu beradaptasi untuk hidup di lingkungan tropis. Salah satunya adalah dalam bentuk tempat tinggal atau landhuizen. Rumah Indis ini sebenarnya adalah bentuk campuran, arsitektur campuran antara arsitektur Eropa dengan bentuk adaptasi mereka terhadap iklim tropis. Seperti misalnya bagaimana rumah itu dibangun dengan bangunan yang besar, kemudian dengan elemen bukaan yang luas, sebagai bentuk penyesuaian mereka terhadap iklim di Nusantara yang panas. Ciri-ciri bangunan Indis sendiri itu diantaranya bisa kita lihat dari beberapa bagian. Kalau kita lihat dari rumah ini, itu diantaranya adalah pertama yang bisa dicirikan adalah fasadnya. Bentuknya simetris, jadi seimbang. Mungkin kalau kita lihat rumah ini itu ya, itu dari pintu, kemudian di kanan kirinya itu ada jendela, kemudian ada bangunan tambahan di sisi kanan dan kiri atau di bowen itu menandakan bahwa secara fasad atau secara tampilan rumah ini memiliki pola yang simetris. Itu yang pertama. Ciri yang kedua yaitu bentuk elemen bukaan yang biasanya banyak. Adanya ventilasi, kemudian
elemen pintu itu yang memiliki 2 daun pintu, kemudian jendela juga yang memiliki 2 daun pintu, kemudian ditambah lagi daun pintunya itu berbentuk kisi-kisi atau mungkin lebih dikenal orang Indonesia itu berbentuk jalosi. Itu sebenarnya memudahkan sirkulasi udara dari luar ke dalam. Nah, ini juga menjadi salah satu elemen yang dipertimbangkan dalam bangunan bergaya Indis. Sekali lagi tadi menyesuaikan iklim tropis yang panas sehingga rumah itu benar-benar sirkulasi udaranya nyaman, dingin, dan ya menjadi tempat atau hunian yang nyaman untuk mereka tinggali. Nah, kemudian yang ketiga mungkin yang menjadi kekhasan itu umumnya entah itu bangunan tempat tinggal atau landhuizen atau perkantoran itu umumnya selalu menggunakan elemen batu alam. Ini salah satu ciri yang sangat mudah kita jumpai. Penggunaan elemen batu alam ini sebenarnya untuk membangun kesan gigantisme. Gigantisme itu memberikan efek besar sehingga menunjukkan status atau strata bahwa penghuni rumah ini atau kantor ini itu memiliki kedudukan yang tidak biasa di masyarakat inlander atau masyarakat pribumi ketika itu. Jadi untuk menunjukkan strata sosialnya yang memang sengaja ditunjukkan perbedaan strata sosial itu. Kemudian penggunaan teritis di bagian jendela, pintu supaya tampias itu tidak masuk ke dalam rumah ketika hujan, karena di iklim tropis itu hujan amat sangat sering terjadi, lain dengan di Eropa. Kemudian bentuk atap itu yang cenderung lebar, kemudian adanya ruang di antara atap dengan lantai, itu yang mungkin kita kenal dengan plafon, yaitu untuk meredam panas supaya tidak langsung langsung menimpa atau langsung menerpa orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Sekali lagi tadi prinsip kenyamanan dan bentuk adaptasi dari orang-orang Eropa terhadap iklim tropis itu menjadi salah satu ciri dari bangunan bergaya atau berarsitektur Indis. Salah satunya adalah rumah yang kita jumpai atau yang sering dikenal oleh teman-teman pegiat sejarah adalah rumah roti ini. Itu ciri-ciri arsitektur kolonial Indis itu bisa kita jumpai dengan mudah. Tanggapan saya selaku warga asli Kota Metro terhadap pembangunan atau rumah yang sedang lagi diperbincangkan pada hari ini, yaitu akan dijual, menurut saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena bangunan ini atau rumah ini merupakan peninggalan dari penjajahan ataupun kolonial, mengingat arsitektur dari bangunan ini seperti peninggalan-peninggalan pada zaman kuno dulu, zaman kolonial Belanda. Jika suatu saat nanti rumah ini terjual dan dibangunkan kembali seperti bangunan-bangunan seperti ruko dan segala macam, saya tidak setuju dan sangat menyayangkan, karena bangunan ini merupakan suatu sejarah bagi daerah Kota Metro itu sendiri. Jika nantinya bangunan ini benar-benar hilang, maka kita akan sangat sulit sekali menelusuri jejak-jejak historis dari kota ini. Terkait dengan kondisi rumah ini yang akan dijual dan ketidakpastian akan nasib kedepannya untuk bangunan ini, tidak banyak yang bisa kami lakukan. Yang pertama itu karena rumah ini milik perorangan, sehingga kita tidak dapat menghalangi seseorang untuk menjual aset pribadinya. Yang kedua, kajian historis dari teman-teman pegiat sejarah tentang bangunan ini itu belum selesai. Dan yang ketiga, status bangunan ini belum milik cagar budaya, sehingga belum ada pelindungan hukum. Oleh karena itu, kita hanya bisa melakukan pendokumentasian tentang bangunan sejarah ini untuk menyelamatkan memori historis terhadap bangunan ini. Ya, upaya pendokumentasian yang dilakukan oleh teman-teman pegiat sejarah di Metro terhadap bangunan ini ataupun bangunan-bangunan yang dianggap memiliki nilai sejarah itu saya rasa menjadi penting, karena di kemudian hari mungkin rumah atau bangunan-bangunan
yang bernilai sejarah itu akan usang, lapuk, dan bisa saja lokasinya hilang dari keberadaannya saat ini. Selain itu, pendokumentasian juga menjadi penting sebagai upaya untuk menceritakan kepada generasi muda bahwa di Kota Metro pernah ada jejak-jejak atau bangunan-bangunan bersejarah. Jika kajian kami ini menunjukkan bahwa rumah ini rumah bersejarah, maka hal itu dapat dijadikan aset sejarah dan aset pendidikan tuh. Maka dari itu, penyelamatan memori historis itu sangat penting dilakukan kepada bangunan ini. Walaupun pada akhirnya rumah ini terjual, harapan kami kepada pemilik yang baru dapat mempertahankan bentuk arsitektur kolonial dari rumah ini. Sudah saatnya semua elemen masyarakat pada saat ini untuk sadar dan perhatian terhadap sejarah. Karena dari sejarah, kita dapat menemukan identitas dan jati diri kita dan jati diri kota ini.